Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ada tugas untuk mengservis atau mendandani kambing yang rusak. Untuk mengatasi kambing yang rusak kurus seperti ini, yang harus dilakukan adalah penyembuhan terhadap penyakitnya dulu. Di sini bukan hanya 1 ekor atau 2 ekor ya, tapi banyak. Untuk kambing yang rusak emang sengaja dibeli, dikumpulkan untuk didandani. Karena untuk kambing yang rusak sudah pasti harganya akan jauh lebih murah, dan saat penjualannya nanti pastinya akan lebih menguntungkan bagi seorang peternak kalau kambingnya sudah pulih ya teman-teman. Ini berdasarkan survei dari kandang ke kandang, untuk kambing yang kurus 100% itu bisa dikatakan untuk indukan, karena untuk asupan gizi dan vitamin yang dimakan sama indukan harus terbagi dengan anaknya. Itu untuk indukan yang sedang menyusui. Makanya indukan sering yang mengalami kurus ya teman-teman. Maka dari itu saya menyarankan buat teman-teman semua, kalau indukan yang sedang hamil ataupun yang sedang menyusui itu harus diberikan pakan yang full supaya tidak mengalami kurus. Bila perlu dikasih pakan tambahan yang bervitamin ataupun bernutrisi tinggi. Dengan cara pemberian pakan menggunakan comboran, minimal bisa kita lakukan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali ya teman-teman, untuk pakan tambahannya itu. Untuk kambing yang kurus itu sudah dipastikan kambing yang terkena penyakit. Untuk penyakitnya sendiri itu biasanya karena penyakit kulit atau gudikan ya. Juga bisa terkena kambing yang cacingan. Karena cuma 2 itu yang membuat kambing kita jadi kurus. Kalau ada kambing sampean tidak terkena penyakit kulit ataupun cacingan, tapi kambingnya kurus, itu biasanya ada 2 penyebabnya. Yang pertama, bisa jadi kambingnya makan tali, tambang, plastik, ataupun sejenisnya yang kita tidak tahu saat pemberian pakan. Karena untuk benda-benda seperti itu tidak bisa dicerna oleh pencernaan kambing. Dan yang kedua, sebelumnya mohon maaf ini ya teman-teman, masih dari pakan juga, dan kembali lagi pada diri kita. Apa kita sudah benar dalam pencarian pakannya? Yang dimaksud dengan benar yaitu tidak mengambil milik orang lain. Sebagai contoh, rumput tetangga. Untuk rumput odot yang ditanam sama orang, kita ambil di kebun ya, itu sudah pasti kalau di sini dipasang jebakan seperti jarum dan racun. Kalau yang dipasang itu racun, sudah pasti kambing kita akan mengalami kematian. Tapi kalau yang dipasang itu jarum, yang akan terjadi kambing kita akan kurus yang menahun. Dan untuk kambing yang kurus karena 2 hal itu tidak akan bisa diobati. Semoga kita semua ya tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah pemberian obat cacing. Untuk obat cacingnya bisa kita dapatkan di toko hewan ataupun di warung yang biasa digunakan untuk manusia juga bisa ya teman-teman. Itu kita bisa berikan. Dan yang selanjutnya yaitu penyuntikan untuk penyakit kulitnya. Ini sekarang yang harus disiapkan obat-obatnya ini ya teman-teman. Ini ada Wormextin. Ini untuk penyakit kulit sekaligus untuk mengobati kambing yang terkena cacingan. Dan yang selanjutnya ini ada antibiotik. Untuk antibiotiknya ini saya menggunakan Vitol 140. Ini manfaatnya banyak sekali untuk Vitol ini ya teman-teman.
Dan untuk tambahan vitamin lagi, ini khususnya nanti untuk cempenya atau anaknya. Ini saya gunakan B-kompleks untuk vitaminnya ya teman-teman. Vitaminnya. Untuk penyuntikan pertama yang harus dilakukan yaitu pembersihan spet. Seandainya spet bekas, walaupun spet baru juga harus dibersihkan ya teman-teman. Untuk pembersihannya menggunakan air hangat. Karena tidak mungkin kalau kita beli spet setiap hari ya teman-teman. Minimal satu spet ini bisa kita gunakan sampai 3-4 kali karena masih tajam jarumnya. Hemat biaya ya bos. Semua orang bisa melakukan seperti ini untuk mendandani kambing yang sedang kurus atau kambing rusak. Intinya harus punya obatnya ya bos. Dan ini juga bukan hanya untuk kambing, jadi untuk segala ternak. Buat hewan apa aja bisa, buat sapi juga bisa. Cuma bedanya kalau untuk sapi beda di spetnya ini ya bos. Kalau untuk sapi kita gunakan spet yang besar. Ini kalau untuk sapi saya menggunakan spetnya yang besar. Karena ini jarumnya lebih kokoh. Karena tulang sapi itu kulitnya keras. Kalau ini untuk sapi. Kalau yang spet untuk kambing ini sama dengan spet yang digunakan untuk manusia. Kita gunakan Wormextin. Untuk dosis saya berikan 2 mili. Karena yang mau saya suntik ini indukan yang sedang menyusui. Tidak bermasalah ya bos. Yang penting kita sesuai dengan aturan dosisnya. Walaupun kambing hamil ataupun indukan yang sedang menyusui, tetap aman diberikan Wormextin. Karena saya sudah sering melakukan hal-hal yang seperti ini. Tidak berpengaruh apa-apa. Kalau untuk indukan yang sedang menyusui itu menurut saya malah bagus. Karena untuk pertumbuhan anaknya bisa untuk terhindar dari cacingan. Karena akan menyusu pada indukan yang sudah disuntik ini ya bos ya. Ini sekarang kita suntikan dulu sama indukannya. Untuk penyuntikannya saya ambil di bagian punggung dengan cara dijiwit seperti ini ya teman-teman. Jadi kulitnya dijiwit. Kalau bisa jangan sampai terkena daging. Karena anjuran untuk obat ini harus di atas daging, di bawah kulit. Karena untuk mengobati penyakit kulit. Memang untuk obat ini sendiri sangat panas pada kambing ya teman-teman. Ini kambingnya aja sampai teriak-teriak seperti ini. Ini sangat merasa kesakitan. Kalau sudah disuntik, yang habis bekas jarumnya ya bos, jangan lupa untuk diuyak-uyak seperti ini. Untuk biar tidak terlalu kesakitan kambingnya. Kasihan ya. Untuk spetnya ganti ya bos. Jadi untuk spet yang buat penyakit kulit sendiri, yang buat vitamin juga sendiri. Jangan dicampur-campur untuk spetnya. Biasa bos, kita cuci dulu. Kita sterilkan pakai air hangat ya. Untuk dosisnya Vitol ini saya gunakan 3 mili. Untuk indukan 3 mili ya. Karena di sini sudah ada aturannya juga. Ini 3 mili ya teman-teman. Dan satu lagi, kalau bisa saat penyuntikan harus ada temennya ya, biar ada yang megangin kambingnya. Ini yang punya kambing tidak ada, makanya saya menyuntik sendiri. Kalau untuk penyuntikan antibiotik ini sendiri ataupun vitamin, ini saya ambil di bagian leher
Kalau teman-teman mau menyuntikkannya di bagian paha tidak bermasalah. Yang penting pada intinya yang ada dagingnya ya. Ini tembus daging, tembus otot, tidak bermasalah. Kalau saya ambil di bagian leher yang dekat urat saraf, biar reaksi obatnya lebih cepat berfungsi. Setelah penyuntikan seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk nguyak-nguyak lagi ya. Yang bekas jarumnya kita uyak-uyak biar tidak terlalu sakit kambingnya. Sekarang saya mau pemberian vitamin untuk anak kambingnya. Karena itu anak kambingnya usia masih di bawah 2 bulan. Ini tidak saya suntik gudik, tidak saya kasih untuk Formextinnya. Biar saat dia menyusu nanti sudah meresap. Ini saya kasihnya B-komplek ya teman-teman. Ini untuk anakannya. Ini saya kasih dosisnya karena itu masih kecil. Saya berikan 1,5 mili. Alhamdulillah untuk pengobatan melalui injeksi sudah selesai. Sekarang tahap terakhir yang harus kita lakukan yaitu dengan cara pemberian ramuan supaya nafsu makan kambing kita bertambah, yaitu bisa dengan cara menggunakan buah mengkudu ataupun dengan cara herbal yang lainnya yang kira-kira bisa membuat untuk nafsu makan kambing bertambah. Untuk ramuan herbal seperti buah mengkudu, di akhir video ini nanti sudah ada tutorialnya, sampean bisa menonton untuk mempelajarinya. Dan jangan sampai lupa, kalau memang kambing kita sudah nafsu makannya bertambah, untuk pemberian pakannya harus dikondisikan dan terpenuhi. Jangan sampai merasa kekurangan pakan, apalagi sampai kelaparan ya. Karena itu kunci supaya kambing kita gemuk. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.